Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu, pembahasan tentang jual beli. Yang terakhir kita bahas adalah hadis Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah inni abi'ul ibil bil baqi. Aku menjual ibil unta di Baqi. Fa abi'u bid dananir. Aku menjualnya dengan dinar. Wa akhudhud darahim, tapi aku mengambil dirham. Aku menjualnya dengan dinar, tapi orang membayar dengan dirham. Ya, orang membayarnya dengan dirham. Wa abi'u bid darahim wa akhudhu bid dinar, bid dananir. Ketika aku menjualnya dengan dirham, dengan harga dirham, ada orang juga membayar dengan dinar. Akhudhu hadza min hadza wa u'ti hadza min hadza. Aku ambil ini dari ini dan aku memberikan ini dari ini. Faqala Rasulullah SAW la ba'sa, dak apa-apa, dak masalah. Engkau menjual beli seperti ini dak jadi masalah. Anta khudhuha bi si'ri yaumiha. Dengan syarat engkau mengambilnya dengan harga hari itu juga. Artinya harganya ini berubah-berubah. Dari zaman Rasulullah SAW harga emas dan perak itu berubah-berubah. Ya, sama dengan sekarang, emas dan perak itu berubah-berubah harganya. Tapi di zaman kita sekarang ini emas itu lebih sering berubah daripada perak. Perak biasanya lama berubahnya. Kalau emas ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, itu emas zaman kita sekarang. Walam yatafarraqa wa bainakuma syai', dan selama kalian itu tidak berpisah. Apa maksudnya? Dalam satu majelis. Ya, yang buat kitab lah ketinggal ulum hadisnya. Kawan. Dalam satu majelis. Maka tidak disebut riba. Tidak ada riba ya. Misalkan kita menjual barang, harganya kita pasang harga real, misalkan kita jual dengan real barang itu. Taruhlah misalkan Ahmad nitip tolong beli baju Haromain misalkan, kan Pak Sulaiman umroh misalkan. Kita melakukan akad jual beli, yuk aku beli barang, kau beli dari aku misalkan. Harganya 50 real ketika itu. Pak Sulaiman ngambil untung 55. Dijualnya dengan real, Ahmad bayar pakai rupiah ketika itu. Boleh tak? Tidak masalah. Dengan syarat ya. Harganya hari itu dan dibayar hari itu juga. Tangan ketemu tangan. Ini barangkah, ini ininya. Ya. Hah? Apanya? Itu kan lah di pada. Lah. Harga barang 50 real misalkan. Dikasihkan kali 55. Paham enggak? Nah itu. Ya. Boleh dia membayar dengan rupiah dengan syarat barang ketemu tangan. Gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan Pak Sulaiman langsung menjualnya dengan rupiah, tidak dipakai harga lagi. Untung rugi kena dia. Makanya sekarang itu banyak orang yang kalau misalkan harga dolar itu naik tinggi, rugi deh barang. Kalau dia ngekspor, benar tak?
Iyalah. Dia positif harus naik harga. Sedangkan duit pembeli tidak setinggi itu gitu loh. Ya. Oke, banyak orang rugi di sini. Ketika dia punya barang banyak, dolar tinggi misalkan. Apa yang beli ya? Ya. Nah ini. Jadi misalkan kalau Pak Sulaiman menjual dengan harga real, Ahmad membayar dengan rupiah, sah tidak jual belinya? Sah. Tapi dengan syarat ya. Hari itu juga ininya. Apa namanya? Akadnya. Dan langsung barang ketemu duit. Kalau dua harga tadi. Tapi kalau Pak Sulaiman langsung menjual dengan harga rupiah, ku belikah barangnya? Tapi ku jual dengan rupiah. Siap tidak misalkan kamar? Harganya sekitar 350. Untung rugi di beliau ketika itu. Nah, akad utang piutang di sini tidak jadi masalah. Nak bayar bulan adab, nak bayar 2 kali, nak bayar berapa pun tidak jadi masalah. Faham tidak? Penang kepala? Ah? Oh, kulang akadnya. Faham tidak maksudnya? Kulang kok. Konsentrasi ini. Ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan mata uangnya berbeda. Mata uang di zaman Rasulullah itu apa ya? Emas dan perak. Dalam hadis, siapa ini? Ibnu Umar. Dia menjual unta dengan emas, dengan dinar. Tapi dibayar dengan dirham, perak. Paham enggak? Diterimanya. Kadang-kadang dia menjual dengan harga dirham, dibayar dengan dinar, diterimanya juga. Dilapor kepada Rasulullah SAW. Boleh tidak seperti ini ya Rasulullah? Tapi nilai dirham dengan peraknya sama. Iya. Oh. Paham enggak, Amin? Nilainya sama. Ngapain ditanya? Karena emas dan perak itu asnaf ribawi. Paham enggak? Paham enggak asnaf ribawi? Sesuatu yang ketika dia ditukar dengan syarat harus tangan ketemu tangan, nilainya sama. Kalau tidak ketemu tangan, apa tangan ketemu tangan nih? Cash artinya. COD, cash. Tangan ketemu tangan. Ya. Kalau tidak ada tangan ketemu tangan, rawan riba. Rawan riba. Gitu loh. Ya. Itu rawannya. Jadi harus tangan ketemu tangan ketika dia dua mata uang yang berbeda. Emas dan perak. Real dengan rupiah sekarang. Karena sekarang jarang orang menjual beli pakai emas itu jarang sekarang. Tidak ada bahkan. Adapun misalkan yang menjual beli pakai emas pasti kena tangkap. Iya. Memerangi negara. Padahal emasnya itu dikeluarkan oleh negara. Inilah kadang-kadang. Ya. Nah sekarang misalkan Pak Sulaiman tadi ketika tadi beli baju Haromain 50 real harganya. Ya. Dijual ke Ahmad 55. Ahmad ini tidak ada duit realnya, dibayar dengan rupiah. Paham enggak? Boleh tidak dibayar dengan rupiah ketika itu? Tidak jadi masalah, dengan syarat hari itu juga Ahmad ngambil barang, hari itu juga duitnya dikasih. Paham enggak? Dengan harga hari itu juga. Harga real dengan rupiahnya tadi. Ya. Harganya hari itu juga. Tapi kalau misalkan akadnya dirubah. Misalkan Mat karena tidak beli Haromain. Berapa harga ya? Kau kasih ke 400.000 tap harga ya. Lah pakai harga rupiah misalkan. Kalau sudah pakai harga rupiah, Ahmad nenek bayar utang, tidak masalah. Nek bayar kredit, tidak masalah. Nek bayar 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak masalah. Paham tidak? Tapi kalau dia menggunakan harga real, Ahmad harus bayar cash. Harus di tangan, harus langsung ketemu barang. Paham tidak? Haro tidak? Tidak ada haro. Sama mata uang rupiah dengan rupiah, mau bayar kredit atau utang pun tidak masalah. Tidak masalah. Jika berbeda dengan mata uang $1 dengan rupiah,
Tangan ketemu tangan. Iya. Jelas ya? Sama dengan kita tukar duit. Ya, nuker duit, sorf. Kita sorf dolar ke rupiah, dari rupiah ke dolar misalkan. Harus tangan ketemu tangan. Tidak boleh utang dulu. Pinjam lo dolar kah? 100 dolar. Minjam 100 dolar. Nuker rupiah, riba ini pasti. Pasti ini. Atau misalkan seperti ini. Minjam emas, ditukarkan sahang. Riba ada? Riba ada? Jelas lah. Iya. Paham enggak maksudku? Karena di sini asnaf ribawi yang nilainya selalu berubah. Dan kalau tidak tangan ketemu tangan, ada indikasi salah satu itu dirugikan pasti ya. Ngapalah ada aku jual kemarin, ngapalah ada aku ambil sekarang, paham enggak? Ya. Makanya kalau berhubungan dengan emas, langsung tap di tangan barangnya. Atau mata uang, dengan mata uang langsung tap di tangan barangnya. Ya. Tidak boleh kelak misalkan, tidak boleh. Langsung tangan ketemu tangan. Anak pernah dulu nuker dolar ya ke apa namanya? Ke Pon Sudan. Pagi nukernya. Ketika itu. Pagi nuker. Harganya sekitar 4.000. Malam 6.000, 2.000 selisih. Bayanglah 2.000 nih, pacak dapat berapa iko ayam 2.000 ini selisihnya. Paham enggak? Kalau misalkan aku utang, pasti aku ngerasa rugi. Paham enggak saudaraku? Ngerasa rugi kan? Tapi kalau sudah tangan ketemu tangan, khalas, qadarullah, rezeki cuma 4.000. Paham enggak saudaraku? Nah itulah. Ya. Maka kalau sudah tukar mata uang enggak boleh ditunda. Harus cash dan tangan ketemu tangan dan nilainya sama sesuai. Gitu loh. Ya, nilainya harus sama. Udah wah. Kalau tangan ketemu tangan tidak ada riba. Iya makanya ketika kita akad itu harga sekarang. Udah wah. Tidak ada riba. Kalau tangan ketemu tangan tidak ada riba. Paham enggak? Tidak ada riba. Kalau tangan ketemu tangan tidak ada riba. Tapi kalau utang, riba itu. Nitip. Kalau nitip berarti wakil. Turun pelik cabang. Wakil namanya. Itu akad titip tuh namanya. Kalau ada lebih dipulang. Kalau ambil lah sudah berarti. Kalau ambil lah misalkan ya sudah selesai. Kalau kurang pada apa? Tidak mungkin nih. Ya, tidak masalah. Ya, itu akadnya titipan. Beda dengan akadnya jual beli. Akad ini mempengaruhi nilai. Oh, akad itu mempengaruhi nilai. Hati-hati ini. Ya. Jadi kalau menukar mata uang, tangan ketemu tangan, ya. Dan Belanja yang sistem online sekarang kita kan bisa transfer dulu. Barang kita terima. apa barangnya? Misalnya kita beli baju. Tidak ada riba kalau itu. Karena baju itu bukan termasuk asnaf ribawi. Tidak boleh. Beli emas, beli perak, tidak boleh.
Ya, cara online tidak boleh. Ada misalkan sebagian ulama membolehkan karena dia memandang emas sekarang itu bukan alat tukar. Emas sekarang itu sebagai apa namanya? Sebagai perhiasan. Inilah masalahnya. Tapi kalau aku sendiri memandang emas itu alat tukar, neka tuker emas bini kita, pecah melisang emas bini kita itu. Benar tak kira-kira? Hah? Kita tukar emas bini kita itu pecah ada beli ikan lele, beli beras, pecah ada. Pecah. Nek dia itu bisa ditukar. Cuman karena tidak ada yang memproduksi menjadi alat tukar, dah hapelah menggunakannya. Itu dia masalahnya. Ya. Jadi emas, perak, mata uang tidak boleh untuk utang piutang, harus cash, tangan ketemu tangan, dan harganya harus hari itu juga. Paham? Permasalahan sekarang pulsa, enggak ada utang. Dia ketawa apa sih mana ini? Pulsa. Hah? Sekarang pulsa itu apakah kita sebut dengan mata uang atau jasa? Jasa. Dia jasa deh. Kita beli misalkan pulsa yang 10.000. Ya dah. Kita itu mendapatkan jasa nelpon ya dengan harga segitu. 10.000 itu. Kemudian kita beli, kita berikan harga pulsa 10.000 dan kita ngambil untung 200 misalkan, 300 misalkan. Boleh ada utang di situ? Boleh ada? Tidak masalah. Cuman rawan bangkrut men pulsa macam ini. Oh, ini kan untungnya 200, bonnya 300.000. Nah, ini deh. Ya. Jadi boleh ada utang kalau pulsa. Tidak masalah. Ya, walaupun rawan nih, rawan tidak kena bayar kawan, liau duit ini. Ya. Kalau pulsa tidak jadi masalah. Ya, untuk hutang tidak jadi masalah di situ. Terus hadis selanjutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash. Najash. Rasulullah melarang untuk jual beli najash. Apa jual beli najash itu? Apa di situ? Najash baik di situ ya. Tidak ada disebut ini. Apa Pak Umin di situ Umin? Hah? Apa? Memuji barang dengan secara pacak dipahami tak? Coba, Pak Umin apa di situ? Cuma najas di situ. Bahaya kan kita ngambil terjemah ini. Najas itu macam mana? Najas itu tipu-tipu. Akad jual beli ada unsur tipu-tipunya. Macam mana bentuk tipu-tipunya? Contoh, kong kali kong. Apa itu tadi Pak Sulaiman? Memuji barang dengan secara berlebihan. Kong kali kong. Paham tak? Jadi dia itu ada target untuk apa namanya? Target pembeli. Penjual ini mempunyai target pembeli. Fulan ini banyak duit. Tapi gene misalnya. Paham? Fulan ini banyak duitnya tapi budu belanja. Dibuilah ke toko kita tadi. Ya. Ku yang punya toko, ku tawarlah. Pak nak ada beli barang ini. Bagus. Sekian harganya. Ku taruh harga 250. Aku ini kong kali kong ke Ahmad. Ahmad datang ke toko aku. Misalkan. Ya, ambillah Pak 250. Tet Ahmad langsung. Ku beli 400 misalnya. Ahmad ini. Pembeli tadi kan oleng dia. Wah, mahal nian barang ini berarti. Paham enggak? Padahal aku ke Ahmad ini kong kali kong untuk menaikkan harga barang. Paham enggak? Aku ke Ahmad ini kong kali kong untuk menaikkan harga barang. Ya. Ketika Ahmad itu masuk, yang pembeli ini tadi langsung, wah mahal juga berarti barang ini. Ambillah untuk ente harga 300 misalkan. Tadi 250, 300 boleh naik harga ya. Paham enggak? Ya. Biarlah aku udah jual ke Ahmad. Aku nak kong kali kong dengan Ahmad tadi. Dia ambillah dari beliau tadi 300 barangnya. Ya.
ke pasar Mamang ini. Mamang yang tukang jual ini, tukang beli ini ke pasar. Nanya harga barang yang sama, berapa harganya? 200 ribu harga. Selisih berapa? 150 lah selisih ya. Ya, ini najas namanya. Apa hukumnya jual beli najas? Jumhur ulama menyatakan haram, akadnya batal. Ada dehame. Kalau dulu lelang itu, lelang itu ada bab sendiri. Jangan kaput ini pokok. Lelang itu ada hadisnya sendiri. Lelang itu menjual dengan harga yang tertinggi, tidak masalah. Tidak ada masalah kalau itu. Lelang itu ada melelang dengan harga yang tertinggi, ada lelang dengan harga yang terendah. Dua-duanya diperbolehkan dengan syarat, tapi ini bukan lelang ini. Ini tipu-tipu ini nih. Paham enggak Pak Di? Masa Pak Di nyebut lelang ini? Yang lainnya macam mana? Paham enggak kira-kira? Bisa jadi saat lelang, bagian yang jasa pelelangan itu membayar orang-orang, ada sekitar 4 untuk saling Itu tetap najas namanya. Iya, lelang yang di syar'i itu bukan seperti itu. Ada lelang syar'i namanya. Jangan kelak langsung lelangnya diharamkan. Nah ini yang gue kawal. Akad agak-agak hame langsung lelang dikat. Tak boleh akad lelang. Ujung-ujung tak boleh baik gitu. Kan? Majelis mana ini? Majelis ini pula yang kena. Nah ini yang bahaya nih. Ya, lelang itu ada pembahasannya sendiri. Boleh tak boleh. Tapi kelak lo kita belum ada masuk ke situ. Ya, lelang itu boleh. Misalkan nih, aku ngejual HP nih misalkan. Yo HP nak beli HP nih. Ku beri waktu selama 2 hari. Harga tertinggi ku jual dengan dia. Misalkan. Ya dah, Ahmad nawar 1,5 juta. Belum habis waktu. Kemudian ku taruh duit dari harga HP ini untuk santri makan dalam sebulan misalkan. Misal lah. Ya dah. 2 hari ku kasih waktu. Ahmad nawar 1,5 juta. Kemudian ada yang nawar 2 juta. Ada lagi yang nawar 2,5 juta, 3 juta sampai waktu habis. Ketika waktunya habis sudah di-cut di situ. HP yang paling tinggi yang mereka hargai ku jual dengan dia. Halal tidak seperti itu? Halal. Rasulullah pernah melakukannya akad seperti ini. Tapi timingnya itu ditentukan. Jangan kelak ada bertiming ini. Gitu loh. Dan jangan ada unsur tipu-tipu tadi. Gitu ya. Jangan ada unsur tipu-tipu. Tapi kalau tadi kan misalnya unsur tipu kan dia ingin jual mahal ya. Kalau tidak ada unsur kalau tikung tadi misalkan orang nikah kayak kayu dulu kan. Kita tahu pemasaran 20.000. Nah kita tahu mahal dia bisa 40.000 kan. Tiba-tiba dinawar 30.000 kan gitu kan. Nah itu ada unsur tipu enggak? Tidak ada penipuan kalau itu. Kita tahu kan ada mahal kan. Itu udah ada tipu-tipu tuh Pak. Ya. Itu udah ada tipu itu. Tidak masalah. Tidak ada jadi masalah. Jadi misalkan macam ini. Paham enggak maksud Pak Mumin ini? Paham enggak maksud Pak Mumin ini yang lain? Paham Pak Mumin ini ngejual barang. Yang datang ini orang kayo misalkan. Ya. Orang kayo. Ketika orang kayo ini datang langsung di-up harganya dari Pak Mumin. Harga normal 300.000, ketika orang kaya itu datang 400.000 Pak misalkan. Boleh tidak ketika itu dia mengangkat harga ketika yang datang itu orang kaya? Boleh tidak? Boleh. Mana nak dia lah, mana yang Pak Mumin lah, barang-barang dia nge-up sampai 100.000 pun, sampai juta tidak masalah. Ya, kalau orang itu tarodhi tidak jadi masalah. Nah, misal rupanya lagi tak, misal dia kan jalan ke pasar kayak kan dia nanya kan, rupanya barang ini murah. Kalau lagi kita ya, membatalkan, kita boleh tak? Misal kan, Apanya? kayak tadi kan lah, jadi misalkan tiba-tiba dia jalan ke pasar kan, selain tahu-tahu harga ini murah kan, terus dia pulang lagi kita kan, pas membatal lah barang ini misalnya murah, coba misal kan, dia membatalkan lagi ya. Membatalkan akad, sudah jadi kan. Boleh. Tidak masalah dia membatalkan akad, pulih ya. Apanya? Tidak ada baca. Tidak ada baca. Tidak ada baca macam itu. Boleh tetap dia membalikan. Dia boleh membalikan itu Pak. Makanya kalau kita nak menjual beli macam itu jangan di pasar umum. Paham enggak? Jangan di pasar umum.
Tapi di tempat kita masing-masing, di rumah misalkan, kita yang jual dengan harga kita tidak jadi masalah. Macam yang hadis yang kemarin kita lewat itu ya. Dia baru beli barang, kemudian langsung ditawarkan orang lain dengan harga yang lebih tinggi misalkan. Jangan dijual di pasar itu, karena bisa merusak harga. Kemudian ketika penjual misalkan membeli, dia merasa tertipu, gitu loh. Tapi kalau kita jual di rumah kita, barang itu milik kita nak masang harga setinggi-tinggi apa pun tidak jadi masalah, gitu loh. Kita nak ngambil untung 200% misalkan, tidak masalah. Kalau misalkan pembeli itu merasa merasa puas, ridho dengan itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia ngerasa tertipu juga, misalkan beli di rumah kita ya, pas di pasar misalkan belum paling murah, dia membatalkan, gimana? Tidak masalah Pak dia membatalkan. Masih kita terima aja. Membatalkan akad itu tidak jadi masalah. Dan kita ketika kita misalkan menerima orang itu mengembalikan barang dikarenakan dia tidak ridho, ada sesuatu yang tidak ada ridho, kita pun menerimanya. Allah itu mengampun dosa-dosa kita, kata Rasulullah SAW. Kita belum ada masuk ke situ lah. Tapi ada syarat, ada syarat-syarat yang tertentu. Jangan kalau barang lah cungek dipulang, itu tidak boleh macam itu, ya. Itu tidak boleh. Jadi ini yang tadi disebut najas ya. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan bahwa jual beli najas itu sahih, akadnya sahih, tapi pelakunya berdosa. Paham tak? Jadi barang itu sudah tamlik, sudah dimiliki oleh pembeli, walaupun akad yang dilakukan itu akad najas tadi, ya, akad najas tadi. Walakinna idza ghabana al-mushtari fil bai'i ghabanan yazida 'anil 'adah bi ziyadatin najish thabata lahu al-khiyar bainal imsak bi thamanihi alladhi istaqarra 'alaihi. Nah, kemudian Imam Ahmad memberikan pilihan tadi, Pak Umin. Kata Imam Ahmad, akad najas itu sah, tapi kalau pembeli merasa dia dirugikan dengan harga setinggi itu, paham ya? Setelah dia membeli dia merasa dirugikan dengan harga setinggi itu, dia boleh memilih dua pilihan. Dia bersabar dengan pilihan dia, lalah qadarullah. Tidak tahu ngapain aku beli di dia. Itu paham enggak maksud aku? Dia boleh memilih itu dan dia boleh juga untuk mengembalikan. Boleh ya? Dia ini sebagai pembeli tadi, ketika dia tahu rugi aku beli di kawan ini, dia boleh juga untuk mengembalikannya. Ya, ini kata Imam Ahmad tadi. Ya. Makanya dalam bab jual beli ini harus ada yang menentukan harga ya, menetapkan harganya. Itu baru syar'i. Kalau kita sekarang ini susah, Pak. Susah kita sekarang itu. Pak, ada lah pokok celahnya untuk melakukan akad-akad yang ada bau-bau, ada syar'i tadi. Ya, jadi seperti itu. Tapi jumhur ulama menyatakan apa ya? Batal akad. Akadnya itu batal. Ya. Kemudian khiyarul ghubun fi bai'i thalathah suwar. Ada 3 perkara yang menyebabkan pembeli boleh membatalkan akad. Salah. Pembeli ataupun penjual boleh membatalkan akad. Ada 3 perkaranya di sini. Yang pertama, talaqqur rukban. Faman talaqqahun fashtara minhu fa'ata sahibahu suq fahuwa bil khiyar baina ayyamdi al bai' bi thamanihi alladhi ishtara bihi aw yafsakhul bai' wa yaruddu thamanahu. Yang pertama, ada orang nyetop rombongan barang di jalan. Kalau di zaman kita ini tidak gi. Di zaman kita sekarang ini sudah jarang terjadi seperti ini. Tidak deh. Di zaman Rasulullah SAW,
para penjual itu bebas. Dia nak masuk ke negara ini, dia masuk ke negara ini, tidak jadi masalah. Bahkan ketika sholat Jumat Rasulullah SAW sedang khutbah, datang pedagang-pedagang dari Syam. Ya dah. Ketika datang pedagang-pedagang dari Syam, Rasulullah khutbah Jumat ditinggal Rasulullah. Bayangkan sahabat ketika itu. Ya, saking kenage ada bau-bau jahiliyah itu. Rasulullah khutbah Jumat ditinggalnya. Ya. Wa taraku kaqaima, kata Allah dalam Al-Qur'an. Mereka meninggalkan engkau Rasulullah dalam keadaan berdiri khutbah. Ya. Maka di zaman Rasulullah SAW, para penjual itu bebas. Dia nak menjual ke negara ini, menjual ke negara ini, menjual, bebas mereka. Nah, kemudian ada orang-orang yang melakukan talaqqur rukban, artinya nyetop rombongan ini sebelum masuk ke pasar. Paham enggak? Nyetop rombongan ini sebelum masuk ke pasar. Ngapain? Kalau mereka masuk ke pasar, maka mereka akan menjual sesuai dengan harga pasar. Paham enggak? Makanya Umar bin Khattab itu menyebutkan, barang siapa yang ingin berjualan di pasar kami, maka pakailah harga kami, kata Umar bin Khattab. Gitu loh. Ya. Nah, ada orang-orang itu yang nyetop rombongan di jalan. Ketika mereka stop rombongan itu, dibeli barang-barangnya. Dibeli barang-barangnya dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Paham enggak? Tidak sesuai dengan harga pasar. Kemudian dibeli misalkan. Dan ketika mereka masuk ke dalam pasar, ternyata yang beli tadi tidak sesuai dengan harga pasarannya. Gitu ya. Maka di sini kata Imam Ahmad, dia boleh memilih. Ya, boleh mengambil barangnya lagi kemudian dijual di pasar, atau dia ikhlaskan lah, tidak tahu ngapain lah, itulah rezekinya. Dia yang beli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Itu dia. Dan Rasulullah SAW melarang ini. Kita nyetop rombongan di jalan itu dilarang. Ya. Tapi kalau di zaman kita sekarang jarang yang seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua tadi, pembeli atau penjual itu boleh memilih ketika ada najash tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia boleh membatalkan akad ketika dia tidak tahu harganya. Ya. Jahal al-qimah. Dia berjual tapi tidak tahu harga. Maka dia boleh membatalkan akad salah satunya. Entah pembeli ataupun penjual. Salah satunya misalkan nih. Misal, ya, Ahmad buka toko, kemudian anak dia tengah duduk di toko, ya, Ahmad masuk di dalam, ya, kemudian ada orang beli, orang tadi membeli dengan anaknya, anak ini tidak tahu harga ya, yang harganya seharusnya 120, diberi dia 60.000 misalkan. Diberi anak dia 60.000. Sah dak akad jual beli itu? Sah dak? Sah dak? Ada yang nyebut sah, ada yang nyebut ada sah. Makanya Anda bilang tadi, sah kalau dia ikhlas bae. Ahmad ini mengikhlaskan lah atau ngapain lah. Rezeki dia karena anak aku yang tukang jago tadi toh halah harga ya. Paham dak? Tapi Ahmad juga boleh memiliki khiyar. Dia boleh datang pembeli tadi. Maaf Pak, harga barang itu bukan 60.000 tapi 120. Karena tadi anak aku tidak tahu dengan harga ya. Apanya? Tidak ada batal kalau tamyiz. Kalau tamyiz tidak ada batal. Kita nyuruh anak kita beli minyak, batal dak akad? Dak ada batal, sah akad itu. Jangan nyinyet. Pacak batal macam mana? Kita merek duit ke anak kita ini, belum balik, tapi tamis, nak tolong beli minyak harganya 12.000. Gila beli ke toko. Akad ini sahih dak? Sahih lah. Jangan kelak jadi pembeli. Nenek kakek kecat.
batalkan. Ini bahaya, ini mazhab baru ini. Ini mazhab Pak Mumin ini ujungnya. Jangan kelak nyebut mazhab aku ini. Ya. Bahaya kalau anak-anak kecil tidak ada sah akadnya. Sah akadnya. Iya. Akadnya sah. Tapi kalau ada jahalah tadi, jahalah tahu ya? Ada sesuatu yang dia tidak tahu dalam bab jual beli, maka boleh untuk dikembalikan. Nah, Makai Ahmad tadi misalkan, kalau dia ikhlas, tidak tahu ngapain lah ya sudah. Tapi kalau dia ingin memilih misalkan, Pak, tolong dikembalikan karena aku tidak ada untung misalkan. Atau kalau ente nak itu ente tambah 60.000 lagi, itu boleh juga seperti itu. Kalau enggak dibaca, bisa diadukan ke hakim. Dan dia tidak boleh membeli barang yang tidak ada sesuai dengan harganya, mak. Tidak boleh. Kita pun sebagai pembeli macam itu, jangan mentang-mentang ini murah, tahu-tahu harga halal. Tidak baca, kita harus mengembalikan kepada penjual. Ya. Hah? Akadnya, tengok akad anak tadi yang salah, dak de. Parodinya dak de. Dak baca dia berdosa mendak dia nak ulang. Berdosa dia enggak ulang. Sebagai pembeli kalau dia enggak mulang barang tadi ketika penjual merasa dirugikan, berdosa dia. Ngapa? Karena dia membeli tidak sesuai dengan harganya. Gitu loh. Enggak boleh. Macam mana ulang? Mereka bisa di bawah, orang tua yang misalnya di belakang. Kita beri murah yang harga 3.000 kan? Kita beri pas ke mereka. Semua mereka tidak tahu apa, hanya tahu duit. Sah, kan? Sah, oh. Sesuai dengan harga kan? Sah. Sah. Contohnya misalkan brek sama lah macam tadi kan? Brek yang ada di toko. Kita nak beli mie goreng. Yang di toko ini tidak ada orang. Misalkan misalkan ada di belakang. Kemudian aku nak beli mie goreng. Duit pas. Ni 3.000 brek kan maka. Sah dah akadnya, sah akadnya. Ya. Akadnya sah. Gitu loh. Tapi yang tadi kan istilah mencegah rokok di pasaran. Tapi bagaimana kalau misal kasusnya orang mencari barang di kampung-kampung misalkan, misal contoh ayam misalkan, dagang ini mencari di kampung-kampung dari ayam kan, ayam misalkan, kan dia nggak tahu kan berdasarkan misalnya di kampung kan, dia nyari di kampung-kampung beli umpama kan orang nggak tahu pasar kan, ketika dia beli 20 atau 5 misalkan, orang kan akadnya orang kan itu akan tahu kan. Setelah dia ke pasar, misalnya besok-besok, tahu-tahu mahal kan itu haram. Ndak deh haram itu. Ndak. Tidak termasuk. Oh, ndak lah. Macam mana mencegat dia datang ke kampung? Iyalah, kena ada yang mencegat itu namanya, Pak. Bapak yang datang ke kampung-kampung kan? Iya, tidak ada mencegat lah itu. Macam mana macam mencegat itu? Itu tidak mencegat namanya. Bapak nyari barang namanya. Untuk Bapak jual lagi. Kan macam itu. Halal lah itu. Ini misal boleh kan, misal cabai kan ditani di kampung, misalkan cabai ini mau dibawa ke pasar, misalkan, nah, kita cegah dan sudah datang ke rumah kan, kan? Itu bukan mencegat namanya, Pak. Itu namanya kita membeli dia langsung ke lahannya. Jadi ada Pak Makmun punya kebun cabai. Dia mau jual cabai dari petik nih. Dia nak subuh-subuh ke terminal. Lupa di terminal dicegat Pak petik. Dia mau berapa? Ya, aku datang ke rumah dia, saya datang menyekat di jalan itu, kan datang ke rumah dia. Oke. Coba tanyakan Pak Maun. Ketika dia ngejual cabai, dia tahu dah harga pasaran. Tahu kan? Tahu Pak Min. Tak mungkin dia tak tahu harganya. Kalau cabai kan jarang dia patok harga, beda-beda saja. Sebelum dijual tuh biasa orang pasti ngecek pasar, Pak Min. Orang pasti ngecek harga pasar sebelum dia menjual. Kalau dia lah ngecek pasar, kemudian Pak Mumin datang ke rumahnya, Pak Mumin beli.
kemudian Pak Umin niat untuk mengambil untung lagi di pasar, tidak jadi masalah seperti itu. Harga cabai itu misal malam ini kan misal 10.000 kan, tiba-tiba kalau kosong kan, nah kami langsung datang ke diskon. Kita tahu bahwa lebih mahal, nah orang kan katakan kan, nah kalau itu kan, nah jadi itu jadi kan. Nah bagaimana kasusnya? Kalau cabai ini kan malam ini 10.000 misalkan, kalau kosong malam ini, nah kami langsung ke diskon. Nah petani itu dulu kan kita tahu pasaran kan, nah bisa saja harga di pasar langsung 50.000 bulan. Ketika itu susah main orang pasar ini. Kalau misalkan di pasar kosong cabai ya, Pak Umi langsung berburu cabai misalkan, ya dah, berburu cabai. Kemudian Pak Mumin ini membeli dengan harga normal kemarin misalkan dengan Pak Maun ya, dan menjual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi dengan dikarenakan barang itu kosong. Boleh seperti itu? Boleh. Udah lah mencegat, gitu loh. Itu tidak ada masuk, tidak ada masuk itu, Pak. Tidak ada masuk itu. Dan resiko kan ditanggung Pak Mumin kan? Resiko busuk, resiko tidak ada apa namanya? Tidak ada terjual, itu resiko tangan Pak Mumin. Tapi Pak Mumin sudah membeli ke tangan pertama itu tadi. Oh, udah lah. Karena Pak Mumin belinya dengan harga yang biasa kemarin. Tapi karena di barang di pasar itu kosong, Pak Mumin naikkan harganya, tidak jadi masalah. Apanya? Tidak masalah kalau itu. Tidak masalah kalau itu. Jadi itu ya. Ada pertanyaan enggak? Berapa menit ini? Dipulang wah. Dipulang. Macam mana baca halal? Iya. Dipulang. Harus dipulang. Halal tadi tidak ada halal. Mulut dia nyebut halal, akadnya ada halal, tidak ada pecah. Iyalah, itu akadnya sorof. Harga real 200, harga real 1.200.000, 1 juta rupiah sama dengan 200 real. Tahu-tahu pas datang ke hotel kita dapat 400 real, misalkan, ya dah, kita harus pulang 200. Banyak, itu dia yang masalah. Yang jadi masalah macam itu. Tetap dipulang, nggak ada baca. Nggak deh, harus dipulang duit itu. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu harga ya. Yang memberikan real tahu harga ya, kita pun yang nukar real tuh tahu harga ya. Hah? Tetap haram, udah baca. Tetap dipulang baju itu, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Harus dipulang 200. Dan dipulang tetap. Tidak ada rezeki itu. Macam mana baca rezeki? Apanya? Real tadi. Lah itu sedekah dia berarti. Tapi kita sebagai pembeli kalau tahu itu dia dirugikan, tetap harus kita pulang.
Ada baca ada. Gitu. Kalau sorof itu harus tetap sama nilai. A dengan B itu harus sama nilai. Ada baca ada. Ya. Iya. Allahu alam. Pernah kepala ya Bapak ini kan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.